Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News. Setelah sempat mangkir Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, akhirnya hadir dalam pemeriksaan di KPK sebagai saksi atas dugaan suap Hakim PT UN Medan. Rasman Arif yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Gatot menyatakan meski memiliki hubungan dekat dengan OC Kaligis, Gatot tidak berperan dalam kasus ini. Meski OC Kaligis diketahui sebagai pengacara keluarga Gubernur Sumatera Utara, namun melalui kuasa hukumnya Rasman, Gatot mengaku dirinya tidak berperan dalam penunjukan pengacara kondang tersebut dalam perkara yang diajukan oleh Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis. Terkait dengan uang ribuan dolar yang biasa diberikan oleh istri muda Gatot, Evi Susanti, kepada OC Kaligis, Rasman menyatakan uang tersebut dipergunakan untuk membayar OC sebagai lawyer fee dan dana operasional, bukan untuk menyuap. Penunjukan Pak OC Kaligis sebagai kuasa hukum oleh saudara Fuad itu tidak melalui persetujuan dan atau bukan atas dorongan dari Bapak Gatot Pujo Nugroho. Jadi itu adalah inisiatif dari Bapak Fuad Lubis. Terkait pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, PLT pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki belum bisa menentukan status Gatot apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Ia menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik. Nggak benar. Mengakui pernah kerja sama OC, Pak? Iya, Pak. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Belum terima. Saya belum terima kabar dari penyidik. Jadi saya belum bisa mengatakan benar atau tidak benar. Saya lagi tunggu laporan dari penyidik. Awas, silakan jawab. Saya belum terima laporan dari penyidik, oleh karena itu saya belum bisa memberikan penjelasan. Saya minta maaf ya. Untuk penetapan Gatot sebagai tersangka hari ini, Pak? Oh, belum tentu ya. Tergantung dari penyidiknya. Ya, kalau penyidiknya bilang tidak terbukti, mau bilang apa? Oke? KPK terus mendalami kasus suap Hakim PT UN Medan Sumatera Utara setelah menetapkan pengacara OC Kaligis sebagai tersangka. KPK hari ini memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi dalam kasus ini. Dalam pemeriksaannya Rabu siang, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho datang ke gedung KPK dengan didampingi pengacaranya Rasman Nasution. Melalui kuasa hukumnya, Gatot membantah keterlibatannya dan sang istri dalam kasus suap Hakim PT UN Medan. Bu Evi ini itu membantu, misalnya Pak OC akan berangkat ke Medan untuk katakan mengikuti TUN. Oke? Beliau kan di situ ada kepala biro misalnya, Pak Fuad ya. Tentu dong dia punya suami. Dia ingin perjalanan roda pemerintah Sumatera Utara itu tidak mengganggu kinerja suaminya. Lalu beliau ya mengeluarkan dana hanya untuk lawyer fee, operational fee, bukan untuk menyuap. PLT Wakil Ketua KPK Indrianto Sino Aji menjelaskan saat ini KPK tengah mendalami soal pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemberi suap terhadap 3 hakim PT UN Medan. Keterkaitan antara pihak pemberinya kan sekarang lagi dicari. Berarti Evi itu berperan penting ya Pak? Evi Susanti itu Pak? Susanti ke OC Kaligis. Kalau Gatot ini diduga mengetahui atau diduga yang melakukan itu Pak? Itu kan terkait uang yang diberikan yang ribuan dolar itu memang merah Pak? Belum tahu. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tama S. Langkun mengatakan KPK harus melihat kasus suap Hakim PT UN Medan sebagai momentum untuk membuka kasus dana bansos yang menjadi latar belakang penyuapan yang dilakukan oleh anak buah OC Kaligis. Tama mendorong KPK tidak hanya mengendus kasus suap, namun juga kasus korupsi bansos yang diduga terjadi di Sumatera Utara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian posisi Gatot ya yang kemudian tadi ditanyakan? Kalau saya melihat kan ini ada dua kasus ya. Kasus yang pertama adalah kasus dana bantuan sosial yang ditangani oleh kejaksaan. Nah mungkin kalau kita melihat dari kecenderungan ya di beberapa tempat atau pola-pola yang selama ini terjadi kan hampir sebagian besar dana bantuan sosial itu pasti akan sepengetahuan dari pihak
kepala daerah ya, dalam hal ini gubernur. Tentu saja dalam kapasitas itu ada banyak keterangan yang harus diminta oleh pihak penegak hukum. Nah, yang kedua, tentu dalam kaitannya di kasus suap. Nah, saya melihat ini kan sebetulnya ada dua dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung. Ini dugaan karena apa? Karena ini yang pertama kasus dana bantuan sosial masih berada dalam status penyelidikan. Yang tentu saja ini juga tidak boleh luput dari perhatian masyarakat. KPK sebelumnya dalam kasus ini telah menangkap seorang pengacara yang juga anak buah OC Kaligis, M. Yagari Bastara. Kemudian seorang panitera PT UN, Samsir Yusfan, dan 3 hakim PT UN Medan, yaitu Tripino Irinto Putro, Amir Fauzi, serta Dermawan Ginting. Proses penangkapan saat itu sempat diwarnai oleh kericuhan. Kasus ini diduga berkaitan dengan penanganan kasus gugatan Ahmad Fuad Lubis, pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menggugat Kejati Sumatera Utara. Yagari Bastara atau Geri, yang merupakan pengacara Ahmad, diduga menyuap 3 hakim PT UN agar gugatannya menang. KPK juga menyeret nama OC Kaligis yang diduga ikut menyuap ketiga hakim tersebut. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hari ini Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PT UN Medan Sumatera Utara. Apakah kemudian ada benang merah antara Gatot dan istrinya Evi Susanti dengan kasus yang menjerat 5 tersangka termasuk pengacara OC Kaligis? Saya akan mengulasnya dengan narasumber saat ini bersama saya dari luar studio, kuasa hukum Gatot Pujo Nugroho, Bapak Rasman Arif Nasution. Bang Rasman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Avi. Bang Rasman, ini sudah terhitung hampir 9 jam klien Anda diperiksa oleh KPK. Bagaimana perkembangan terakhir di KPK? Sampai dengan tadi pagi, kita ingin buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Gatot Pujo Nugroho itu punya goodwill, punya political will, punya keinginan untuk tepat waktu. Sehingga kita datang di KPK persis pukul 9.35 pagi. Dan jam 10 sesuai dengan jadwal, Pak Gatot dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saya selaku kuasa hukum belum mendampingi karena beliau dipanggil sebagai saksi. Sampai dengan saat ini bahwa Pak Gatot masih dalam proses pemeriksaan, iya, dan kami belum dapat melakukan komunikasi dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut di gedung KPK seperti yang ada pada saat ini, Mbak Afi. Oke, Pak Rasman, saya mengutip pernyataan Anda. Benarkah kemudian klien Anda, Gatot Pujo Nugroho, tidak mengetahui bahwa anak buahnya, Ahmad Fuad Lubis, ini meng-hire pengacara, yaitu OC Kaligis, yang mana juga merupakan pengacara dari keluarga Gatot Pujo Nugroho sendiri? Baik, saya ingin terangkan begini ya. Dalam konstruksi hukum itu ada yang disebut dengan fundamentum petendi. Dia harus ada uraian peristiwa yang jelas gitu. Jadi saya ingin jelaskan bahwa posisi Pak Gatot selaku Gubernur Sumatera Utara dan Ibu Evi Susanti itu telah 2 tahun yang lalu menunjuk Bapak Otto Cornelius Kaligis, dalam hal ini Pak OC Kaligis, selaku kuasa hukum keluarga. Dalam hal ini keluarga besar dari Bapak Gatot Pujo Nugroho itu sendiri. Dan oleh karena itu maka dalam banyak kesempatan Bapak OC Kaligis ini selalu memberi advis hukum terhadap keluarga Bapak Gatot Pujo Nugroho. Dan pada sisi lain bahwa oleh karena Saudara Fuad Lubis selaku Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara, beliau menunjuk kuasa hukumnya Bapak OC Kaligis, itu adalah hal yang berbeda. Tetapi tentulah dalam hal ini Pak Fuad sebagai anak buahnya Pak Gatot, beliau diberitahu bahwa beliau telah menunjuk Pak OC Kaligis, dan sebagai pimpinan tentulah Pak Gatot tidak dapat menghalangi beliau karena yang berwenang menunjuk kuasa hukum justru adalah Pak Fuad sendiri. Jadi tidak ada inisiatif dari Pak Gatot ataupun Bu Evi untuk Pak Fuad menunjuk Pak OC Kaligis sebagai kuasa hukum dari Pak Fuad sendiri. Kesana konstruksi hukumnya, Mbak Evi. Jadi tidak ada irisan antara dua hal yang berbeda meskipun menggunakan kuasa hukum yang sama.
Ya, tidak ada kaitan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi antara Pak Gatot dengan Pak Fuad, begitu juga dengan Bu Evi. Yang ada adalah 2 tahun yang lalu itu penunjukan Pak Oce selaku kuasa hukum keluarga. Maka ketika ada gugatan di tata usaha negara, sebenarnya Pak Gatot dengan Ibu Evi kurang sependapat. Tetapi karena itu adalah menjadi kewenangan dari Pak Fuad, ya Pak Gatot ya membiarkan karena kurang sependapat dengan mengangkat Oce Kaligi sebagai kuasa hukum dari Ahmad Fuad Lubis. Bukan, kurang sependapat kalau itu dilakukan upaya hukum untuk menguji kewenangan kejaksaan dalam hal administrasi negara. Maksudnya seperti itu. Oke, Bang Rasman. Dan kemudian silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Kemudian Pak Gatot dengan Ibu Evi itu, ya, kemudian Pak Gatot dengan Ibu Evi itu dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukum untuk kuasa hukum keluarga seluruhnya dari Pak Gatot. Kan boleh ya, seperti Pak SBY punya kuasa hukum sendiri di luar beliau sebagai presiden. Maka dalam hal pelaksanaan sidang-sidang di tata usaha negara, maka Bu Evi misalnya yang statusnya sekarang dicekal, beliau punya keinginan, punya goodwill untuk membantu agar roda pemerintahan di Sumatera Utara berjalan, karena posisinya Pak Gatot itu adalah sebagai suami dari beliau. Beliau ingin agar roda pemerintahan di Sumatera Utara berjalan dengan baik. Beliau membantu untuk juga agar Pak Oce Kaligis membantu proses gugatan yang sedang dilakukan oleh Pak Fuad, dengan tanpa bermaksud mencampuri urusan persidangan, apalagi urusan yang terkait dengan memenangkan tata usaha negara, apalagi yang terkait dengan urusan suap menyuap yang dilakukan oleh saudara Geri sesuai dengan OTT yang dilakukan oleh KPK. Baik, Pak Rasman. Bang Rasman, kita akan jeda sejenak. Anda mengangkat soal peran Ibu Evi Susanti yang mengatakan ingin membantu agar kinerja suaminya tidak terganggu. Bantuan seperti apa? Karena juga sempat mengatakan bantuan ini berupa pemberian uang $5.000, $10.000, $3.000, tergantung permintaan dari pengacara. Berapa lama itu terjadi dan untuk tujuan apa? Apakah Pak Gatot tahu soal ini? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik pemirsa, kami masih bersama dengan kuasa hukum Gatot Pujo Nugroho, Rasman Ari Nasution. Bang Rasman, Anda masih bersama kami? Iya. Iya. Ketika Anda mengatakan Ibu Evi Susanti, istri dari Pak Gatot ini ingin membantu, termasuk juga mengeluarkan dana pribadinya, membiayai operasional dari kuasa hukum Pak Ahmad Fuad Lubis. Baik. Saya ingin menjelaskan begini ya. Kita selalu dan banyak pertanyaan wartawan itu yang muncul ke saya selaku kuasa hukum yang cenderung menanyakan posisi dari Bu Evi. Ini kan bukan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Bu Evi menjadi istri dari seorang Pak Gatot, emang apa yang salah di situ? Kan tidak ada yang salah di situ. Tapi ini kan seolah-olah misteri, maka kita buka ke publik bahwa Bu Evi itu hadir, beliau ketemu saya dan beliau sehat-sehat saja. Lalu kemudian adalah bahwa perlu saya tegaskan, jauh sebelum Pak Gatot bertemu dan atau berkenalan dengan Pak Oce Kaligis, Ibu Evi Susanti sudah lama berkenalan dengan Bapak Oce Kaligis. Maka pada saat yang bersamaan, keluarga ini, dalam hal ini Pak Gatot, menunjuk Pak Oce Kaligis sebagai kuasa hukum. Artinya bahwa ada atau tidak ada perkara yang tersangkut dengan Pak Fuad Lubis dalam hal dugaan tindak pidana suap ini, itu hubungan keluarga ini, dan ada lawyer fee yang selalu secara rutin diberikan karena ada advis hukum. Oleh karena itu maka apa yang dilakukan Ibu Evi itu dalam rangka untuk membantu kinerja, dalam hal ini adalah pekerjaan dari Pak Oce, karena memang pada faktanya Pak Oce sering dan timnya berkomunikasi untuk membantu fee atau lawyer fee dari mereka berjalan, termasuk dalam urusan PT UN ini. Tapi dalam hal apakah ini diketahui, didorong oleh Bu Evi
atau Pak Gatot? Sama sekali tidak. Sehingga dapat diuraikan di sini bahwa hubungan hukum, kalaupun ada terjadi tindak pidana suap, itu dapat diduga inisiatif langsung oleh saudara Gary, tidak ada hubungannya menurut yang kita terima. Saya pegang satu kalimat, testimoni yang disampaikan oleh Pak Oce bahwa dalam hal saudara Gary, Pak Gatot tidak terlibat selaku Gubernur Sumatera Utara. Ini statement dari Pak Oce ya. Ini perlu kita pegang. Pertanyaan terakhir saya, yang Bang bukan Rasman. testimonium di auditio. Gitu. Baik, Bang Rasman, terakhir dari saya, uang yang disita di KPK oleh KPK saat OTT ada $15.000 Amerika, $5.000 Singapura, dan juga di ruangan Pak Tripeni $10.000 Amerika dan $5.000 Singapura tidak terkait dengan dana operasional yang diberikan oleh Ibu Evi kepada OC Kaligis. Iya, memang tidak terkait. Karena ini beberapa kali dimintakan, sudah saya katakan kalau kita lihat dari backgroundnya kan sudah 2 tahun Mbak Afi. Oleh karena itu maka setiap mereka berjalan, kemudian ada lagi misalnya saudara Mustafa ya, staf khusus atau asisten pribadi Pak Gatot juga membantu kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Itu hanya memberi fasilitas semata yang tidak ada hubungannya dengan urusan memenangkan perkara. Bayangkan dengan barang bukti 200 juta seperti itu, saya pikir tidak logis ya bahwa seorang Pak Oce atau Ibu Evi ya lalu kemudian mengirim uang, kemudian saudara Gary menyampaikannya untuk menyatakan bahwa sudah memenangkan perkara dengan terkait dengan saudara Fuad. Saya pikir ini tidak logis. Oleh karena itu maka KPK kami berharap agar tegakkan hukum dengan asas keterbukaan, akuntabilitas, jangan kriminalisasi. Baik, Bang Rasman, kita lihat bagaimana hasil... Kami akan lakukan upaya hukum pra-peradilan dan lain-lain. Baik, kita lihat bagaimana hasil pemeriksaan KPK pada malam hari ini atas klien Anda, Gatot Pujo Nugroho. Terima kasih atas waktunya, Rasman Arief Nasution.